BTTH Kaisar Api, episode 398. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Boom, di seluruh langit, warna-warna darah suram yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Hanya saja energi darah ini sama sekali berbeda dari energi darah jahat Raja Malam dan yang lainnya, karena warna darah ini muncul dari Kaisar Iblis. Tidak ada kekuatan jahat dalam energi darah ini, melainkan seperti jurang tanpa dasar. Ini tombaknya. Zaidu mendengus dingin, dan seketika itu juga energi iblis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul tepat di depan Kaisar Iblis. Sebuah tombak berwarna darah muncul di tangan Kaisar Iblis. Meskipun hanya berupa energi dan bukan wujud fisik, tombak itu sangat bersemangat, bergetar seperti berdengung, dan dipenuhi kesombongan yang melampaui segalanya. Tombak berwarna merah darah ini sungguh mengesankan karena menempati peringkat ketiga dari 10 senjata terkuat di dunia iblis, yaitu tombak iblis pemecah langit. Tombak iblis yang membelah langit itu berkilauan dengan darah, menyoroti kesombongan seorang penguasa. Seluruh badannya memiliki panjang lebih dari 1 meter. Banyak pola kuno dan rumit terukir di atasnya, membentuk total 10 pola binatang buas asing yang berbeda. Ke-10 makhluk asing itu saja sudah cukup untuk menempati peringkat teratas di dunia iblis, dan kekuatan yang mereka miliki bahkan lebih jelas terlihat dari dunia tersebut. Dalam sekejap, dunia kehilangan suaranya. Memadatkan bayangan artefak dengan kekuatan iblis. Kekuatan orang ini benar-benar selamat dari malapetaka reinkarnasi keempat atau bahkan kelima. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, kekuatan dalam tubuh Raja Malam menghilang dengan cepat karena ledakan kristal darah. Tetapi dengan selubung dunia malam di sekitarnya, dia hampir tidak mampu melakukan beberapa serangan, tetapi ketika dia melihat postur Kaisar Iblis, waktu membeku. Senjata tirani ini menghilang segera setelah Kaisar Iblis disegel. Sekarang setelah Kaisar Iblis baru saja memecahkan segelnya, sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkannya kembali. Meskipun demikian, Kaisar Iblis sebenarnya menggunakan kekuatan iblisnya sendiri untuk langsung berubah menjadi bentuk senjata tirani. Dibandingkan dengan senjata tirani yang sebenarnya, ada banyak perbedaan, tetapi itu cukup untuk menghadapi dirinya sendiri. Jenis afinitas dan kekuatan iblis mengerikan apa yang dibutuhkan oleh tulisan tangan seperti ini. Tampaknya bukan hanya kekuatan mereka bertiga yang meningkat karena penekanan segel, tetapi pertumbuhan Kaisar Iblis pun jauh lebih mencengangkan. Raja, apa yang akan kita lakukan sekarang? Saat ini, Sui Huo Suangsa tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat dekat dengan kematian dari tubuh Kaisar Iblis dan tombak iblis di tangannya, dan segera ragu-ragu. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan tepat waktu, mereka khawatir akan menghadapi kehancuran, karena formasi jahat ini tidak mengancam Kaisar Iblis dengan hilangnya kristal darah Raja Malam. Di sisi lain, serangan teror yang sedang dilancarkan Kaisar Iblis sekarang cukup untuk dengan mudah membunuh mereka. Jelas sekali, karena Night King terlalu sombong, dia mencoba melahap puluhan petarung dunia iblis untuk menambah kekuatan kristal darah aslinya, yang merupakan kesalahan besar. Pukulan terkuat, aku tidak percaya kekuatan orang ini tidak berkurang sedikit pun karena segel itu. Ada ketegasan di mata Raja Malam gelap, dan seketika itu juga, cahaya merah darah dari kekuatan jahat muncul di seluruh tubuhnya. Aun darah merah yang dipersembahkan untuk Raja Merah mengandung kekuatan malam Raja Malam. Dengan kekuatan dua Raja Putih yang tersisa, saya khawatir itu cukup untuk menyaingi Kaisar Iblis. Pengorbanan darah, anugerah malam. Festival air, Yixiu Suihao. Festival api, pemakaman dengan api. 3 suara dahsyat, dengan 3 aura jahat yang sama sekali berbeda, keluar dari alam malam yang telah diselimuti oleh Raja Malam. Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan dunia dan membuat dunia merasakan akibatnya. Tuan, pada saat ini, puluhan kekuatan dunia iblis di bawah menahan napas dalam hati mereka, menatap kosong sosok abadi Kaisar Iblis di langit, berbisik pelan. Meskipun tirani Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih sangat bermusuhan di dalam hati mereka, dengan munculnya Kaisar Iblis, mereka juga menyingkirkan semua gangguan lain di hati mereka. Karena mereka mengikuti Kaisar Iblis untuk bertarung di kuartet dan mereka tahu tirani Kaisar Iblis. Kaisar Iblis telah keluar,
dan mereka masih memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan dunia iblis. Sekarang setelah Kaisar Iblis dikalahkan, semua konspirasi hanya bisa lenyap. Semua ini hanya karena kekuatan Kaisar Iblis yang sangat menakutkan dan guncangan dari tubuhnya yang tak terkalahkan. Bertahun-tahun yang lalu, pertempuran pertama antara langit dan bumi terjadi seperti ini. Seluruh dunia iblis dikalahkan oleh pasukan suku-suku jahat asing. Kaisar Iblislah yang membalikkan keadaan. Adegan ini sangat mirip, tapi dunia kita bukanlah tempat di mana kalian, serangga busuk, bisa menginjak-injak sesuka hati. Dan dunia iblis kami jelas bukan tempat di mana klan jahat ekstrateritorialmu bisa menindas. Kepada kaisar ini, tunduklah sepenuhnya di sini. Suara yang perkasa itu menjorok ke bawah seperti langit yang mendominasi. Bunuh aku. 3 dengungan dingin itu saling berjalin, dan 3 serangan jahat itu juga terkondensasi menjadi satu, membentuk tabir langit, diikuti oleh monster ganas berukuran 10.000 kaki, menembus kehampaan dengan gigi dan cakarnya, melintasi malam, tepat di langit. Kaisar Iblis itu melesat pergi, dan penampilannya tak kalah dengan kedatangan iblis sejati, mendambakan tanah subur dunia iblis, melambai dan menginjak-injak, kehidupan tertutup arang, darah mengalir menjadi sungai. Membelah langit, melihat tirai langit dan bayangan iblis meraung bersamaan, Kaisar Iblis tersenyum dingin. Seketika, tombak iblis pembelah langit yang berdiri di depannya memancarkan energi iblis yang menyilaukan, yang langsung diremas oleh Kaisar Iblis. Sambil memegangnya di tangan, posturnya penuh penghinaan, dan dia melayang di udara, kekuatan tubuhnya menyusut hingga batas maksimal, dan dia mengayunkannya dengan tiba-tiba ke arah yang terakhir. Boom! Dalam sekejap, suara retakan berwarna darah, dengan aura iblis yang sangat keras dan mendominasi, terlepas dari tombak iblis dengan cara yang mencolok dan menghantam hantu itu. Kaca! Keduanya bertabrakan tanpa ragu-ragu, tetapi semua pertahanan bayangan hantu itu sia-sia, dan tiba-tiba ia tertembus oleh retakan berwarna darah. Ah! Mustahil! Pada saat itu, suara menyeramkan dan jahat keluar dari mulut Raja Malam. Satu pukulan, hanya satu pukulan, pukulan terkuat dari ketiganya berhasil dipatahkan oleh Kaisar Iblis. Pada saat ini, Raja Malam baru menyadari mengapa Kaisar Iblis ini adalah yang paling berbakat sejak dunia iblis didirikan. Aku khawatir kekuatan Kaisar Iblis kini telah melampaui dirinya terlalu jauh. Raja, ayo pergi. Menyaksikan pemandangan ini, air dan api memancarkan aura mereka, dan langsung meledak dengan kekuatan jahat yang meluap, berusaha menghentikan serangan Kaisar Iblis dan mengulur waktu bagi Raja Malam untuk melarikan diri. Berakhir, 10 binatang buas membelah langit. Melihat serangan ketiganya dipatahkan, napas di tubuhnya menjadi sekarat, Kaisar Iblis mendengus dingin, dan tombak iblis di tangannya berubah menjadi bayangan raksasa dari 10 binatang buas iblis yang sangat kuat yang meraung menyerang ketiganya. Mencabut kaca, seganas apapun Suangsha yang menggunakan air dan api itu, dia dikepung oleh 10 monster yang mendominasi, daging dan darah di tubuhnya digigit hingga terkelupas, dan kekuatan jahatnya terjerat oleh energi monster, sehingga tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Saat ini, menyambut mereka hanyalah kehancuran. Kaca. Setelah beberapa saat, ke-10 binatang buas itu melahap air dan api serta kedua roh jahat tersebut, dan seketika tubuh mereka membengkak dan menuju dada Raja Malam yang hendak melarikan diri. Dadanya tertusuk dan ditelan olehnya. Jelas sekali, kekuatan 10 makhluk asing yang terkumpul dari tombak iblis pemecah langit itu sebanding dengan kekuatan reinkarnasi. Hanya dalam beberapa menit sebelum dan sesudahnya, kedua Raja Putih yang perkasa dan Raja Malam yang jahat sepenuhnya dihancurkan oleh tangan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis tertinggi, tombak iblis pemecah langit. Generasi Kaisar Iblis, yang memang pantas mendapatkannya. 3 idiot. Namun sekarang setelah kita mengumpulkan kekuatan dari 2 penjara penekan iblis, itu sudah cukup bagi kita untuk menyia-nyiakannya untuk sementara waktu. 2 Raja Putih dan 1 Raja Merah telah jatuh. Saya khawatir suku-suku jahat di luar wilayah ini tidak akan begitu saja melepaskannya. Susu. Di tepi medan perang kuno, Su Shao berkata dengan muram, dan setelah berbicara, dia menghilang menjadi asap hitam, tetapi dia memang memiliki semacam harta karun yang sangat jahat di tubuhnya, yang mengambil alih 2 penjara penekan iblis. Banyak makhluk jahat telah sepenuhnya diserap, tetapi mereka hanya tidak tahu mengapa. Sisi lain, Gulu. Di medan perang kuno yang megah,
ketika ketiga tokoh jahat itu dimusnahkan sepenuhnya oleh tangan Kaisar Iblis, tanpa jejak asal mereka yang tersisa, para tokoh kuat di belakang mereka hanya bisa tercengang-astonished. Sejak Kaisar Iblis menghilang, telah ada banyak sekali legenda tentang dirinya. Bahkan beberapa keturunannya pun cukup takut dan menghormatinya. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, rasa terkejut itu tentu saja menekan hati mereka semua. Namun sekarang, itu tidak penting lagi. Dengan adanya Kaisar Iblis sekarang, keruntuhan dunia iblis akan disatukan. Tuan, pada saat ini, Tetua Kalajengking dan Tetua Monyet, reinkarnasi mereka, memimpin, berlutut dengan berat di atas kedua lutut, dan dengan hormat berkata kepada sosok yang berdiri tegak di atas kehampaan. Para pembangkit kekuatan reinkarnasi ini sekarang adalah yang terkuat di dunia iblis, dan pembangkit kekuatan lainnya telah jatuh atau tertidur lelap, dan perlu dibangunkan oleh Kaisar Iblis. Baiklah, sudah berakhir. Kirim seseorang untuk membersihkan 2 penjara penekan iblis. Segel penjara penekan iblis sangat kuat. Jika tidak ada operasi kotak hitam oleh orang-orang yang berniat jahat, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkan segel tersebut. Dan kekuatan jahat lainnya di 2 penjara penekan iblis sangat lemah. Hal-hal ini tampak agak aneh. Periksalah. Setelah ketiga raja itu sepenuhnya dimusnahkan, wajah Kaisar Iblis menjadi muram, menatapnya. Melihat posisi para tiran Tianxiong, dia berkata dingin, semangat hegemonik itu ditampilkan, membuat orang tidak dapat bergerak. Tuan, kami bersalah. Pada saat ini, tirani Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih tiba-tiba berbicara, suara mereka dipenuhi dengan keyakinan, dan tiba-tiba berlutut, menatap dengan linglung, tidak berani menunjukkan ketidaktaatan sedikit pun. Kau, apa kesalahanmu? Kata Kaisar Iblis dengan dingin, namun niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam suaranya sulit untuk ditahan. Selama masa penyegelannya, He Shenlonglang terus mengungkapkan situasi dunia iblis kepada Kaisar Iblis. Hahaha. Dalam sekejap, aura reinkarnasi dari tubuh Kaisar Iblis menyapu keluar, menghapus aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno. Untuk sementara, penindasan yang agung membuat semua orang di depannya tidak merasakan perlawanan. Tuan, kami bersalah. Tianxiong Tyrant dan Whitebone Demon King berkata pelan, dan suara mereka penuh dengan permintaan maaf. Sejak aku disegel, dunia iblis menjadi kacau karena perpecahan antara kalian dan yang lainnya. Sekarang pertempuran segelintir dari kalian telah merusak vitalitas dunia iblis kami. Apa yang harus kalian salahkan? Suara dingin Kaisar Iblis itu tanpa sedikit pun kehangatan. Tuan, kedua Raja Putih dan 1 Raja Merah telah dimusnahkan sekarang. Saya khawatir mereka akan dikenal oleh orang asing tingkat tinggi yang sebenarnya dalam waktu dekat. Begitu mereka marah, saya khawatir itu akan menyebabkan pertempuran yang lebih berbahaya. Meskipun kekuatan Anda, Guru, telah memasuki ranah yang tak tertandingi, kekuatan kedua orang dewasa ini juga menyentuh tingkat reinkarnasi. Saya khawatir hanya masalah waktu sebelum mereka memasuki tingkat reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi sangat diperlukan saat ini. Tuan, pikirkan lagi. Pada saat ini, Lao Hao dan Lao Xie serta para ahli reinkarnasi lainnya berbicara serempak, memohon belas kasihan untuk mereka berdua. Hukuman mati dikecualikan, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup tidak bisa lolos. Aku ingin kalian berdua menunggu beberapa tahun untuk mengikutiku. Mari kita catat kejahatan kali ini, dan tunggu kejahatan dan jasa terpuji di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan Kaisar karena bersikap kejam. Setelah suara berat, Kaisar Iblis berkata, "Terima kasih, Tuan." Kedua tiran Tianxiong mendengar kata-kata itu, dan segera menangis terseduh-seduh serta tubuh mereka gemetar. Jika tidak ada permohonan dari mereka, aku khawatir mereka akan langsung dimusnahkan oleh Kaisar Iblis, pil iblis akan hancur, dan jiwa mereka akan terbang pergi. Ayo, kamu bisa menyelesaikan situasi di medan perang kuno saat ini. Dan dunia iblis telah hancur selama puluhan ribu tahun, dan sekarang harus dipersatukan kembali. Monyet tua, kau kirim seseorang untuk menyatukan semua kekuatan dunia iblis. Jika kau bertemu dengan yang tidak patuh, kau bisa membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian membayar akibatnya. Perintah-perintah yang tertib dikeluarkan, dan situasi di dunia iblis kembali menjadi jelas. Di sisi lain, di Gua Takdir Iblis, Raja Iblis 10.000 telah pergi untuk menyelesaikan banyak urusan di dunia iblis,
dan hanya Hei Salonglang, binatang api, dan Xiaoyan yang tersisa di sini. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Xiaoyan selalu berada dalam kondisi yang sangat istimewa ketika Kaisar Iblis dari dunia luar memusnahkan ketiga raja dengan sikap yang luar biasa. Sepertinya jiwanya telah memasuki alam tanpa penghuni, yang juga merupakan tempat aurora seperti iblis, tetapi hanya ada 3 kelompok cahaya dari setiap warna, dan tubuh jiwa Xiaoyan. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan tidak mengetahui tentang ketiga kelompok cahaya ini, dan bahkan tidak memiliki cara untuk menembusnya. Ketiga kelompok cahaya ini agak mirip dengan 3 seni sihir agung yang menyegel Kaisar Iblis. Mereka takut akan sesuatu di dalam tubuhku. Seni rahasia transformasi jiwa dari dunia hantu, seni ilahi pemakan hati iblis dari dunia iblis, dan seni Brahma penjernih pikiran Zen dari dunia Buddha, tetapi mengapa mereka memenjarakan saya? Xiaoyan berdiri dengan tenang di ruang hampa aurora yang mati, dan segera berpikir dengan cermat. Hush! Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berkedut, dan setelah beberapa saat, batu-batu itu jatuh satu persatu. Blok iblis kristal jahat, Xiaoyan bertanya-tanya. Wang berdengung. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, ketiga kelompok cahaya itu langsung mengubah kristal tersebut menjadi awan debu dengan kekuatan petir. Dan di dalam bubuk itu, beberapa kata kuno juga tampak, dan ada kekuatan abadi di atasnya, yang perlahan bergema. Ini, jalur kultivasi 3 Dewa Agung. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, Xiaoyan melihat 3 kelompok cahaya langsung menempel pada partikel bubuk kristal jahat itu, dan seketika riak kuno melayang di depannya. Perasaan seperti itu adalah seolah-olah ketiga seni ilahi ini dipandu oleh seni yang membara di dalam tubuh seseorang, yang secara langsung membuka jalan kultivasi mereka di atas batu. Meskipun aku tidak tahu alasan pastinya, tapi melihat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Jalur kultivasi dari 3 seni ilahi utama sepenuhnya tertanam di tubuh Xiaoyan. Adapun 3 seni ilahi utama, awalnya kekuatan mereka sendiri adalah milik para penguasa mereka, dan mereka bahkan saling memberontak, tetapi ketika Xiao Yi mengingatnya dalam tubuhnya, tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Meskipun Xiaoyan telah menguasai 3 seni ilahi agung, Xiaoyan tidak akan meninggalkan Feng Jue yang baik tanpa berlatih, jadi dia akan beralih ke latihan lain, karena Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Feng Jue bahkan lebih tinggi daripada 7 seni ilahi agung. Saat ini, Xiaoyan telah menguasai tingkat ketiga dari 7 alam seni ilahi. Meskipun dia tidak ingin berlatih, tetapi dengan bantuan jalur dan arah kultivasi dari 3 seni ilahi, di masa depan, secara kebetulan, dia telah memberikan banyak talenta dan orang-orang hebat. Kebangkitan kekuatan-kekuatan teratas dunia telah membuka jalan yang kokoh baginya. Untuk perjalanan ke dunia iblis, saya khawatir ketiga seni ilahi utama telah menerima imbalan terbaik sekarang, dan dengan ketiga seni ilahi ini, di masa depan, ketika berjalan di dunia hantu, dunia iblis, dan dunia Buddha, tingkat mematikan dari para ahli kekuatan dari ketiga dunia ini terhadap Xiaoyan juga akan sangat berkurang. Orang ini, apa-apaan sih ini? Di dalam gua Yaoyuan, serigala naga jahat hitam itu terus menjaga sisi Xiaoyan, menatap Xiaoyan yang tak bergerak, ia tak kuasa bergumam. Meskipun tempat ini juga berada di dalam gua takdir iblis, namun area aurora di sini hanyalah puncak gunung es. Selain misteri gua tersebut, serigala naga iblis hitam juga sangat gugup. Xiaoyan berdiri tenang di tanah aurora. Kekuatan asli seni ilahi 3 alam telah perlahan menghilang, dan ketenangan telah pulih di sini. Tetapi hal yang aneh adalah 3 kelompok kekuatan penyegelan yang sangat aneh muncul di sekitarnya. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan yang menyegel Kaisar Iblis, tetapi bagaimana mungkin sekarang muncul di samping Xiaoyan? Coba bayangkan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan Kaisar Iblis pun akan tergerak olehnya, apalagi seorang petarung abadi bintang 7 yang kecil. Berbagai macam pertanyaan menghantui Heisha Dragon Wolf, membuatnya tak berdaya. Berjalan mondar-mandir di tanah aurora untuk beberapa saat, jelas sangat kesal. Hush! Dengan suara lirih, makhluk api yang tadinya tenang tiba-tiba membuka matanya, menatap Xiaoyan, dan meraung, seolah-olah ada sesuatu yang berubah dalam diri Xiaoyan. Wengom! Pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan busur api 5 warna yang menyilaukan, yang langsung menyerap kekuatan ketiga kelompok tersebut, dan tempat itu kembali tenang. Senior Dragon Wolf.
Xiaoyan baru saja membuka matanya ketika ia berbicara kepada orang itu sambil tersenyum, dan suaranya dipenuhi dengan fluktuasi yang aneh. "Kamu anak kecil, apakah kau baik-baik saja?" Heisha Longlang tak kuasa menatap Xiaoyan, karena takut pahlawan dunia iblis itu akan mengalami kerugian apapun. Aduh, untuk sesaat, makhluk api itu tampak riang seperti boneka porselen, dan berlari ke sisi Xiaoyan dengan satu langkah. Mengandalkan bulu-bulu di tubuhnya, ia dengan giat melompat ke lengan Xiaoyan, dan penampilannya cukup akrab. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dasar bajingan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum perlahan, dan segera mengelus bulu binatang api itu dengan telapak tangannya. "Kau sudah bangun." Setelah hembusan napas itu, kehampaan di negeri Aurora berguncang, dan sesosok makhluk di atas segalanya melangkah keluar dan berkata dengan lembut. "Itulah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Senior." Melihat ini, mata Xiaoyan menjadi gelap dan dia menghormatinya, tetapi Kaisar Iblis sekarang tampak sangat berbeda dari saat dia baru saja memecahkan segelnya. Terlebih lagi, kekuatan Kaisar Iblis ini jelas merupakan yang terkuat yang pernah dilihatnya seumur hidup. Kecuali tuannya, Raja Naga Emas, kembali ke puncak kekuatannya, dia tidak akan mampu menandinginya, belum lagi orang ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan klan Xiao mereka. "Tentu saja sangat baik hati. Dunia iblis kini telah tenang," kata Kaisar Iblis. "Sungguh pembangkit kekuatan reinkarnasi yang menakutkan." Mendengar pernyataan meremehkan dari Kaisar Iblis itu, Xiaoyan dan Heisha Longlang tak kuasa menahan rasa takut yang mencekam di hati mereka. "Aku memang memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh patriark klan Xiao yang perlu diserahkan kepadamu." Setelah suara berat, Kaisar Iblis itu juga berkata dengan ekspresi aneh, sepertinya ada kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan menyilaukan di matanya yang berputar bolak-balik di tubuh Xiaoyan. "Mengapa Kaisar Iblis ragu-ragu?" "Senior, tolong." Melihat ini, Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan membungkuk memberi hormat kepada Kaisar Iblis, menunggu jawaban Kaisar Iblis. "Lupakan saja, mari kita kesampingkan saja untuk masa depan." Melihat penampilan Xiaoyan, Kaisar Iblis pun tersenyum santai, jelas sekali dia sudah mengambil keputusan. "Xiaoyan, keturunan keluarga Xiao, berterima kasihlah kepada para leluhur." Seru Xiaoyan dengan gembira. "Kau tak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kali ini dunia iblis sedang dalam bencana. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir dunia iblis kita akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu." Suara Kaisar Iblis itu cukup tenang, namun tersirat aura yang mendominasi. Aura semacam itu sulit digambarkan, tetapi cukup untuk membuat orang menyerah. "Ngomong-ngomong, Dragon Wolf, aku mencium beberapa fluktuasi yang familiar di penjara penindasan iblis. Apakah kekuatan semacam itu miliknya?" Setelah berbicara dengan Xiaoyan, Kaisar Iblis perlahan menoleh dan bertanya kepada serigala panjang Heisha. "Tuan, bawahan ini tidak becus." Saat mengawal Tuan Xiaoyan ke tanah yang disegel, dia kalah dari musuh yang kuat dan harus diselamatkan oleh Nyonya Liu Yun, sehingga dia diserang habis-habisan oleh malaikat bersayap 4 dari tahta suci, dan sekarang aku khawatir hidup dan matinya tidak diketahui. Di mata serigala naga hitam itu, terpancar amarah, bahkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Huhu, Xiaoyan jelas merasakan dengungan dari banyak sekali ruang hampa di gua ini, dan sepertinya Kaisar Iblis akan meledak di saat berikutnya. "Ini bukan salahmu." Setelah Sun menarik napas, Kaisar Iblis itu tampak berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di dalam tubuhnya, dan segera menutup matanya lalu bergumam. "Xiaoyan, aku ingin meminta sesuatu." Seluruh negeri Aurora menjadi sunyi senyap, dan Kaisar Iblis berbicara beberapa menit kemudian. "Senior, tolong beritahu saya." Xiaoyan juga memperhatikan sesuatu dan berkata, "Jika kau bisa, sekembalinya kau ke benua Dodi, tolong bantu aku secara diam-diam dan rahasia untuk membantunya. Aku hanya ingin menyelamatkan Liu Yun." Dalam suara Kaisar Iblis itu, tidak ada nada memerintah, melainkan lebih banyak kasih sayang layaknya anak kecil. "Meskipun aku tidak berani membuat tiket, serahkan masalah ini padaku." Setelah Xiaoyan berkata dengan suara berat, dia mengangguk. "Aku baru saja membuka segelnya, dan sang tiran telah menghilang. Butuh waktu lama untuk menemukannya. Selain kekuatanku,
aku juga harus meningkatkan kekuatanku hingga maksimal karena peningkatan kekuatan di dalam gua. Dan menyatukan dunia iblis, dan lain sebagainya, saya masih butuh banyak waktu. Setelah saya menyelesaikan urusan-urusan ini, saya akan pergi ke benua Dodi untuk memulai perang dengan tahta suci. Dengan segala cara, suara lembut itu bergema di negeri Aurora, tetapi setiap karakter mengandung sentuhan kekuatan yang mengguncang dunia. Namun, Guru, salah satu benteng tahta suci berada di benua Doyun, inti dari benua Dodi. Malaikat bersayap 4 kemungkinan besar mengikat nyonya rumah di suatu tempat. Kekuasaan tahta suci di atas benua Doyun tidak hanya meliputi 3 uskup agung berjubah merah, tetapi bahkan para imam paus, dan lain-lain. Heishan Longlang juga sangat khawatir saat itu. Jangan khawatir, makhluk ini adalah embrio Raja Binatang Buas di dunia iblis. Aku akan membiarkannya tumbuh dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian aku akan menyerahkan seluruh dunia iblis ke tangannya. Kata Kaisar Iblis dengan lembut. Benar sekali, kata Xiaoyan lega setelah mendengarkan rencana Kaisar Iblis. Binatang berapi ini adalah raja dari semua binatang. Hanya karena beberapa kebetulan dan keberuntunganlah ia mampu berevolusi. Sekarang setelah kembali ke dunia iblis, ia memiliki ajaran Kaisar Iblis, dan Xiaoyan pun merasa lega. Anak kecil, ini adalah rumahmu di masa depan, ingatlah untuk mengolah dan melindunginya. Setelah Sunsi, Xiaoyan menyentuh pipi binatang api itu sambil tersenyum, dan tersenyum lembut. Rumah. Pada saat itu, makhluk berapi itu menatapnya dengan senyum seperti itu, tetapi tiba-tiba ia menyadari sesuatu, dan air mata berkelebat di mata makhluk itu, menetes tanpa terkendali. Perasaan itu, seolah-olah hal yang paling saya sukai tiba-tiba menghilang, sangat memilukan. Ini perpisahan, ini kepergian. Namun, semua perpisahan adalah pertanda untuk reuni yang lebih baik di lain waktu. Menemaninya dalam waktu yang lama, ditambah dengan perlindungan dan perhatian Xiaoyan, membuat Raja Binatang Buas ini, yang masih dalam masa pertumbuhan, menyimpan sosok Xiaoyan yang kurus di dalam hatinya, dan kenangan itu tidak akan pernah hilang. Urusan Liu Yun terserah padamu. Sedangkan untuk si kecil ini, biar ku urus untukmu. Saat kita bertemu lagi, tingkat pertumbuhannya pasti akan melebihi imajinasimu. Setelah beberapa percakapan, Kaisar Iblis berkata kepada Xiaoyan, dan hal-hal lainnya pun diatur dengan rapi dan teratur. Xiaoyan mengangguk solemn, rupanya ini satu-satunya cara sekarang. Ngomong-ngomong, senior, ini adalah buku iblis. Kurasa kau lebih membutuhkannya daripada aku. Tepat setelah dia selesai berbicara, buku iblis di tubuh Xiaoyan langsung meluap dari tubuhnya dan melayang ke arah Kaisar Iblis. Karena dia sudah meninggalkan dunia iblis, ambillah. Karena tidak banyak gunanya, lebih baik memberikannya kepada Kaisar Iblis sesuai kesepakatan sebelumnya. Terima kasih, ini bisa sangat mempersingkat waktu saya untuk menemukan senjata si pengganggu. Kaisar Iblis tidak ragu-ragu dan langsung menerimanya. Karena perjalanan ke dunia iblis sudah berakhir, maka aku akan mengantarmu ke tempat yang seharusnya kau tuju. Petunjuk yang ditinggalkan oleh para senior keluarga Xiao dan keabadianmu semuanya ada di sana. Setelah kau mendapatkan kembali semua itu, kau bisa langsung kembali. Benua Doyun adalah tempat yang sangat baik. Saya berharap mendengar kabar bahwa Anda telah memasuki reinkarnasi setelah sekian lama. Pada saat itu, Anda akan dapat ikut campur dalam urusan keluarga Xiao. Ayo pergi, Kaisar Iblis berkata dengan tegas, tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk membantah. Hei, tepat setelah dia mengatakan itu, energi iblis reinkarnasi yang sangat menakutkan dilepaskan dari tubuh Kaisar Iblis, melindungi tubuh Xiaoyan sendiri, dan kemudian dia langsung dikirim ke bagian terdalam Gua Yaoyuan, yang disebut sebagai ada sesuatu yang ditinggalkan klan Xiao yang kuat untuk Xiaoyan. Aku tidak tahu harta apa yang disimpan oleh kepala keluarga Xiao bersamamu, Tuan. Hei Salonglang melihat pemandangan ini, dan segera berkata dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, lagi pula, dengan kekuatanku, aku tidak bisa memata-matai apapun. Tapi aku ingat dia berkata, sepertinya ada semacam api yang datang. Kaisar Iblis itu bertanya-tanya, apakah rahasia keabadian dan kekekalan? Setelah beberapa saat, serigala naga hitam melanjutkan. Ayo pergi, bahkan jika dia memiliki api abadi dan nyala api abadi, dia mungkin tidak akan bisa memahaminya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata,
jelas misteri keabadian dalam tubuhnya memiliki hubungan yang besar dengan apa yang disebut keabadian dan kekekalan. Ngomong-ngomong, Tuan, Xiaoyan telah banyak membantu kita, dan keuntungan dari perjalanan ke dunia iblis ini tampaknya sangat kecil. Jika tersebar seperti ini, akan menjadi gosip di antara orang-orang dari 6 alam lainnya. Heishan Longlang berpikir, makna di baliknya sangat jelas. Meskipun dia mendapatkan sedikit keuntungan dari perjalanan ke dunia iblis ini, itu sudah cukup. Jika tidak, tentu saja aku bisa membantunya untuk naik pangkat menjadi immortal petarung bintang 8, tetapi itu akan membantunya berkembang, karena dia adalah harapan terakhir di antara keturunan keluarga Xiao. Dia masih perlu menemukan jalannya sendiri. Ayo pergi, waktu hampir habis, pemulihan kekuatan sudah dekat, dan ras jahat di luar wilayah ini telah kehilangan kekuatan puncak seperti itu, aku khawatir mereka juga akan bertindak. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka pergi dari sini bersama binatang api itu. Pada titik ini, perjalanan Xiaoyan ke dunia iblis benar-benar telah berakhir. Pria yang teguh ini, Xiaoyan tidak tahu di mana dia sekarang. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia sedang menuju ke bagian terdalam Gua Yaoyuan, tempat terdapat misteri yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan jika ada Kaisar Iblis dengan bantuan kekuatan, Xiaoyan juga merasa patah hati. Di ruang yang remang-remang, sekitarnya bagaikan negeri aurora, berkilauan dengan gelombang yang gemerlap, memantulkan misteri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan teror dari kekuatan di sekitarnya, dan semakin dalam ia masuk, kekuatan mengerikan menembus jiwanya, dan juga menyebar keluar. Setelah sekitar puluhan menit, langkah Xiaoyan terhenti dan dia berdiri diam di tempat yang sama, memandang pemandangan yang agak aneh di depannya. Itu adalah sebuah gunung es. Gunung es itu dikelilingi oleh formasi yang dipenuhi pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya, tampak ada fluktuasi aneh yang cukup untuk menarik burning jue dan api suci ke dalam tubuhnya. Ini apa? Pada saat ini, Xiaoyan berhenti. Menilai dari kekuatan jiwanya, tempat ini seharusnya dekat dengan kedalaman Gua Yaoyuan, dan melihat formasi pedang raksasa yang terdiri dari pedang es yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh di depannya, depresi yang mendalam memenuhi hati Xiaoyan. Api. Setelah Sun menarik napas, dia menyadari bahwa energi iblis reinkarnasi di tubuhnya sebenarnya diserang oleh kekuatan es yang terpancar dari pedang es. Xiaoyan tidak berani ragu-ragu. Dia mempersenjatai diri dan segera melancarkan serangan langsung ke formasi pedang es tersebut. Hei! Formasi pedang es itu terpengaruh oleh serangan Xiaoyan. Seketika, pedang es yang tak terhitung jumlahnya menerobos ruang hampa dan meraung ke arah Xiaoyan. Adapun apa yang ada di bawah formasi pedang es itu, sepenuhnya tertutup kabut putih. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi hal semacam itu sangat berharga tanpa perlu dipikirkan. Hal yang terjadi saat ini tentu saja adalah menghancurkan formasi pedang aneh ini. Kekuatan api suci. Setelah beberapa saat, kobaran api 5 warna yang megah keluar dari tubuh Xiaoyan, untuk sementara menekan tekanan formasi pedang es. Setelah serangan dahsyat Xiaoyan, di tengah kabut putih, pedang-pedang es yang tak terhitung jumlahnya patah dan berdesis keras, lalu tubuh pedang itu bergetar hebat. Han Bing Jianpo perlahan-lahan tenang, mereka diam-diam mulai berbaris, berpisah, dan samar-samar membentuk formasi pedang segitiga yang sangat rumit dan tidak jelas. Di tengah formasi pedang, pola gosip yin dan yang indah dan misterius perlahan muncul di dalamnya, membuat suasana di sini sangat misterius. Wengom, dengan terbentuknya formasi pedang segitiga, aura yin dan yang dalam formasi pedang itu bersinar dengan pemandangan yang nyata, menarik perhatian Xiaoyan. Ini, Kaisar Iblis. Melihat pria yang familiar di gambar itu, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dalam gambar tersebut, terdapat hutan hijau yang luas dengan sebuah danau air tawar yang sangat misterius di tengah hutan. Saat itu, sosok Kaisar Iblis perlahan berdiri di danau air tawar tersebut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kaisar Iblis saat ini benar-benar berbeda dari Kaisar Iblis yang sekarang, tetapi aura dominan di tubuhnya membuat Xiaoyan langsung mengenalinya. Kaisar Iblis masa kini, matanya setenang gelombang air, menatap tajam ke arah danau air tawar ini, tubuhnya penuh dengan aura mendominasi, aura menakutkan yang meremehkan dunia. Jika dilihat dari garis pandang Kaisar Iblis, 2 ikan misterius berenang dengan riang di danau air tawar yang awalnya berwarna putih bersih dan tanpa celah.
Itu adalah dua ikan hitam dan putih, kekuatan hitam dan putih berinteraksi dengan sempurna, semisterius kekuatan yin dan yang, membawa aura Kaisar Iblis ke batas maksimal. Itu, penghakiman abadi Tai. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis memanggilnya, dan tiba-tiba menghisap ikan yin dan yang ke dalam tubuhnya, dan 5 kata hitam dan putih dengan naga dan phoenix terbang muncul di samping Kaisar Iblis. Weng berdengung. Pada saat ini, api abadi di tubuh Xiao Yan dan api abadi lainnya meninggalkan tubuhnya tanpa terkendali, dan langsung mengenai gambar tersebut. Bang bang bang. Dengan suara keras, perlahan-lahan benda itu berguncang, lalu gambar formasi pedang beku menghilang dengan tenang, memperlihatkan sebuah lorong di atas gunung es. Lorong ini juga berwarna hijau zamrud, tetapi mengandung aura yang tak terhitung jumlahnya, bahkan aura menakutkan yang melampaui api suci 5 warna milik Xiao Yan. Napas semacam itu jelas bukan termasuk 10 api suci tertinggi dalam daftar api suci. Bahkan yang disebut abadi dan fluktuasi abadi pun dipancarkan dari saluran hijau zamrud. Lorong yang aneh. Bersamaan dengan formasi segitiga, Yin Yang Bagua memancarkan energi iblis yang tak terbatas, dan di dalam gunung es, sebuah lorong hijau zamrud perlahan muncul, yang tampaknya terhubung ke tempat kuno dan misterius. Xiao Yan melihat ini, mengerutkan kening dan bergumam. Di lorong hijau zamrud ini, tampaknya terdapat kekuatan penjara yang tak terbatas, dan bahkan kekuatan Xiao Yan pada level itu pun tidak dapat dihadapi secara langsung. Belum lagi dunia luar hanya bisa mencium aroma depresi yang sangat hebat, tetapi fluktuasi dahsyat Seng Yan dan Fen Jue di dalam tubuh Xiao Yan membuat Xiao Yan terhenti sejenak. Sepertinya beberapa hal dalam bagian ini ada hubungannya dengan Seng Yan dan Fen Jue. Dilihat dari fluktuasi yang begitu hebat, ini pasti pertama kalinya Xiao Yan mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Aku tidak peduli. Dengan suara ringan, Xiao Yan tanpa ragu langsung melompat, tubuhnya melesat, dan dia melangkah langsung ke dalam saluran energi iblis berwarna hijau zamrud. Hahaha, aura iblis yang pekat hampir menghancurkan Xiao Yan menjadi tumpukan debu. Otot-ototnya tiba-tiba menegang dengan berbagai tingkat ketegangan, membuatnya sulit bernapas. Tampaknya, saat berikutnya ia akan dicekik sampai mati oleh hantu itu. Dengung Weng. Pada saat itu, darah keluarga Xiao, bagian terdalam dari tubuh Xiao Yan, bergemuruh dan meraung hebat seperti pelindung otomatis, dan semburan kekuatan darah merah muncul, membentuk garis merah di depan tubuh Xiao Yan. Warna belenggu energi itu melindungi Xiao Yan. Dengan belenggu energi yang didukung oleh kekuatan darah, Xiao Yan merasa lega barusan, jika tidak, Xiao Yan tidak akan berani membayangkan konsekuensi dari tekanan ekstrim seperti itu. Garis keturunan klan Xiao. Pada saat ini, tekanan Xiao Yan sangat berkurang, berjalan di lorong hijau zamrud dengan sangat mudah, lalu berkata dengan ragu-ragu. Sepertinya memang ada tempat yang ditinggalkan oleh para tetua keluarga Xiao, dan darah di tubuh mereka telah mengalir, dan kejadian ini baru saja terjadi. Merasakan gejolak dan keanehan darah keluarga Xiao di dalam tubuhnya, Xiao Yan tersenyum tipis, dan ia sudah tahu alasannya sejak lama. Setelah beristirahat, Xiao Yan memandang lorong hijau zamrud ini. Lorong di sini cukup luas. Sepanjang hari tampak seperti segi empat tidak beraturan, dan sepertinya memiliki luas puluhan meter. Di dinding sekitarnya, terdapat beberapa iblis hijau yang menjulang ke langit, dan iblis-iblis itu membentuk burung-burung yang tak terhitung jumlahnya. Binatang-binatang itu diukir di atasnya, dan ukirannya tampak sangat hidup. Tubuh, bulu, dan bahkan tingkah laku burung dan binatang itu digambarkan dengan halus dan sedikit terdistorsi. Kemunculannya, mau tak mau, menimbulkan rasa gentar. Sisi, Xiao Yan berjalan perlahan, dengan bantuan perlindungan belenggu darah di tubuhnya, telapak tangannya dengan lembut menyentuh mural monster-monster itu di atas energi iblis yang melambung tinggi, mencoba mendeteksi sesuatu yang lain dari mereka, dan tiba-tiba keduanya bersentuhan. Dalam sekejap, suara dengung muncul dari telapak tangan Xiao Yan dan mural monster hijau zamrud itu. Ini apa? Pada saat ini, seluruh kekuatan tubuh dan persepsi Xiao Yan diselimuti energi iblis hijau ini, dan seekor binatang iblis ganas menerobos tubuhnya, seolah-olah mencoba melahap dirinya sendiri. Belenggu darah merah dan energi iblis hijau yang menjulang tinggi saling berjalin, membentuk pemandangan yang megah. Ini metode khusus, agak mirip dengan menggunakan tingkah laku monster sebagai kedok untuk menghafal beberapa rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini,
Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu, telapak tangannya tiba-tiba ditarik, dan tubuhnya telah bergerak sejauh 4 kotak. Lukisan dinding misterius itu tampak jauh, dan matanya tetap waspada. Boom! Pada saat itu, burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari mural seolah-olah mereka hidup kembali. Kekuatan yang luar biasa itu membuat bulu kuduk Xiaoyan merinding. Ratusan monster, bahkan makhluk terlemah sekalipun, sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Pada saat ini, hati Xiaoyan, kemampuan membakar tubuhnya, dan banyak cara lainnya langsung meledak. Nak, kemarilah. Pada saat yang sama, seolah-olah sebuah suara kuno perlahan terdengar dari ujung lorong hijau zamrud, membimbing Xiaoyan. Wang berdengung. Sesaat, tanpa menunggu reaksi Xiaoyan, seluruh tubuhnya terbang terbalik, dan dalam sekejap, diselimuti cahaya keemasan dan menuju ke ujung lorong hijau zamrud. Matanya dipenuhi tatapan hormat yang kuno, dan setelah beristirahat, ia berubah menjadi mural dan berdiri di sini dengan tenang. Mereka adalah penjaga lorong kuno ini. Begitu makhluk aneh menerobos masuk ke tempat ini, mereka akan dimusnahkan tanpa ampun oleh mereka, tetapi tidak diketahui mengapa Xiaoyan dipanggil oleh kekuatan yang mereka jaga. Wang berdengung. Xiaoyan diselimuti oleh kekuatan itu, dan suaranya membimbingnya menuju tujuan seperti sambaran petir. Dia sepertinya telah menembus semacam penghalang energi kuno untuk sementara waktu, dan belenggu darah di tubuhnya serta kekuatan lapisan penghalang energi itu persis sama. Setelah beberapa saat, ia menabrak penghalang itu, dan keheningan kembali menyelimuti tempat ini. Sakit. Dalam sekejap mata, Xiaoyan hanya merasakan seluruh tubuhnya bergejolak, dan aura mengerikan yang melampaui langit melesat keluar, dan segera menyelimutinya, seolah-olah dia telah meninggalkan lorong hijau zamrud dan mencapai ujungnya, sehingga dia belum membuka matanya. Telapak tangannya menyentuh dahinya, terasa sangat sakit. Gulu, tempat apa ini? Setelah menunggu rasa sakit di dahinya sedikit mereda, ekspresi terkejut muncul di wajah datar Xiaoyan. Setelah diselimuti cahaya misterius itu, Xiaoyan mencapai ujung lorong hijau zamrud, seolah-olah dia telah melewati kekuatan sihir misterius dan memasuki tempat yang sangat aneh. Melihat sekeliling saat ini sebenarnya danau misterius yang baru saja kulihat dari formasi pedang segitiga. Tidak hanya terdapat pepohonan kuno yang rimbun tak terhitung jumlahnya di langit, tetapi bahkan energi iblis yang mendominasi pun meresap di udara, dan pusat hutan tersebut adalah tempat danau itu berada. Kemarilah. Tepat ketika Xiaoyan bingung, sebuah suara lembut perlahan terdengar. Suara itu seringan bulu, tetapi di balik nada lembutnya, terkandung sedikit kesombongan yang tak tertahankan bagi dunia, dan bahkan kesombongan ini masih di atas Kaisar Iblis, mencapai tingkat dominasi yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan semacam itu, alam semacam itu, saya khawatir kata reinkarnasi tidak cukup untuk membandingkannya. Hush! Xiaoyan hendak mengikuti suara itu. Saat ia berjalan melewati pepohonan kuno yang mengerikan itu, pepohonan kuno itu bergetar di depan mata Xiaoyan, dan seketika jalan yang tadinya kosong terhalang olehnya. Sungguh, apa yang terjadi? Melihat ini, Xiaoyan menyadari bahwa belenggu darah di tubuhnya telah menghilang, dan sekarang setelah dia memasuki tempat ini, semua kekuatan di tubuhnya telah lenyap. Dia mengerutkan kening. Penguasa telah lepas, siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Luas hutan di sini sekitar 1000 meter, tetapi yang aneh adalah pohon-pohon purba ini, tampaknya masing-masing mengandung kekuatan dan nafas kehidupan yang melampaui manusia biasa. Selain itu, keberadaan mereka yang begitu menghambat kemajuan Xiaoyan membuatnya ragu-ragu. Mari kita mundur. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, suara kuno yang lembut itu tiba-tiba muncul. Seketika itu juga, pepohonan tua yang aneh itu menjadi tenang, dan perlahan mundur untuk memberi jalan. Mereka merambat dengan tenang di kedua sisi jalan setapak, dengan tajuk mereka menghadap ke danau di tengah hutan. Mereka sangat hormat, rendah hati dan tidak berani membangkang.